Kemudian saya akan menyampaikan dua pendapat ulama yang sangat luar biasa, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Ini dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah juz 1 halaman 165. Beliau mengatakan, barang siapa mempelajari Al-Quran maka akan tinggi kedudukannya. Nah, mempelajarinya seperti apa? Langkah-langkah di atasnya tadi. Masya Allah, Allah akan memberikan kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah sendiri beliau mengatakan, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran di dalam hadis tersebut mencakup mempelajari, mengajarkan lafadznya, juga mempelajari kandungan maknanya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi usahakan setelah membaca difahami dengan cara apa? Cari arti terjemahan. Kemudian setelah dimaknai, itulah baru diamalkan. Masya Allah, ia akan menjadi ahlul Quran. Kemudian yang berikutnya, ini kuncinya, bagaimana agar kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam diri kita. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan manfaat bagi orangnya ini mempunyai beberapa hal. Biar kita bisa mengambil Al-Quran ini sebagai petunjuk dan manfaat bagi kita. Menurut beliau yang pertama, pusatkan hatimu ketika membacanya. Jadi ketika membaca betul-betul hati kita terfokus ke situ. Ya, hati kita pusatkan. Yang kedua, fokuskan pendengaranmu. Jadi hatinya hadir, pendengarannya fokus. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hadirkan dirimu di situ. Jadi hatinya dipusatkan, fokus pendengarannya, hadir diri kita. Itu insya Allah dengan tiga ini Al-Quran akan bermanfaat dan akan mendapatkan kita petunjuk atasnya. Kemudian bagaimana cara mentadabburi Al-Quran agar kita bisa menjadi ahlul Quran yang sangat tinggi kedudukannya itu? Baik, ada beberapa langkah agar kita menjadi ahlullah, yakni ahlul Quran tadi. Pertama, ini langkah-langkahnya yang telah ditulis oleh ulama yang sangat luar biasa, yakni Ibnu Qayyim rahimahullah. Siapa yang akan menjadi ahlullah, yakni ahlul Al-Quran, inilah langkah-langkahnya. Pertama, membacanya dengan benar. Hampir sama dengan atas, cuma ini nanti ada tambahan satu. Yang kedua, berupaya untuk memahaminya, kemudian menghafalkannya, terus yang berikutnya mengamalkan kandungannya serta mendakwahkannya. Tambahannya yang paling bawah ini, jadi bukan hanya sekedar membaca dan menghafal lafadznya saja, karena tidak memahami dan tidak mengamalkan.
Jadi orang yang disebut dengan ahlullah, ahlul Al-Quran, yaitu membacanya dengan benar, memahami dengan benar, menghafalkannya dengan benar, mengamalkannya kandungannya, dan mengamalkan dakwah padanya kepada orang lain. Ini yang disebut dengan cara orang yang akan menjadi ahlullah. Semoga kita bisa mendapatkan ini, berinteraksi terus dengan Al-Quran. Kita memohon kepada Allah karena Al-Quran adalah sumber cahaya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini poin pertama, ulama tadi. Sekarang antara umarok dengan rakyat. Umarok tadi adalah diwakili Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sedangkan rakyat diwakili siapa tadi? Unayyah bin siapa? Hishon. Baik hak dan kewajiban baik pemimpin maupun rakyatnya. Biar kita faham, karena kita hidup di sebuah negara harus tahu hak kita dan juga kewajiban kita sebagai rakyat. Juga pemimpin punya hak dan juga punya kewajiban. Yang pertama, hak pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya. Maknanya kewajiban rakyat kepada pemimpin. Apa saja kewajiban rakyat kepada pemimpin? Artinya kita harus mempunyai kewajiban kepada pemimpin. Yang pertama, rakyat memiliki kewajiban mencurahkan ketaatan kepada pemimpin. Jadi kita harus taat kepada pemimpin itu. Dalilnya silahkan Quran surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada pemimpin adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban kita apa? Memberi nasihat kepada pemimpin dengan metode adab yang baik. Ya, jadi kalau kita diminta untuk memberikan nasihat kepada pemimpin, kita harus tahu apa saja yang harus kita ketahui agar kita ketika menasihati itu benar. Baik, poin kedua ini kewajiban kita kalau diminta nasihat kepada presiden atau ulil amri, maka wajib kita memberikan nasihat, tetapi harus punya adab. Seperti apa? Inilah bekal bagi yang menasihati pemimpin. Satu, ikhlas dalam memberi nasihat. Jadi nggak ada pamrih apa-apa. Ini dalilnya hadis riwayat Abu Dawud. Wahai Abdullah bin Amr, wahai Abdullah bin Amr, jika engkau berperang dengan sabar dan ikhlas, maka Allah akan membangkitkanmu sebagai orang yang sabar dan ikhlas. Dan jika engkau berperang karena riya, maka Allah akan membangkitkanmu sebagai orang yang riya dan orang yang dipuji. Nah, oleh karena itu kalau kita menasihati pemimpin harus ikhlas. Insya Allah nasihat kita akan didengar. Tapi kalau ada pamrih itu beda. Yang kedua, bekal menasihati pemimpin yang kedua, menjauhi segala macam ambisi pribadi. Orang itu kalau sudah dipanggil presiden atau amirul mukminin atau pemimpin, dia punya keinginan-keinginan yang macam-macam. Itu hindari. Ini saya sampaikan yang betul-betul ori, artinya yang benar-benar seharusnya kalau ini disampaikan insya Allah yakin diterima. Yang kedua, yang ketiga, mendahulukan sikap kejujuran dan kebenaran. Hadis riwayat Abu Dawud.
Kemudian yang keempat, berdoa kepada Allah dengan doa yang ma'thur, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah empat, apabila kita ingin menasihati seorang ulil amri. Poin kedua tadi adalah dengan memberikan nasihat tadi dengan yang luar biasa. Kenapa? Ad-din an-nasihah. Agama ini nasihat. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita kepada pemimpin yang ketiga, jihad bersama mereka, sholat di belakang mereka. Maknanya apa ini? Tidak boleh, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi kita berpuasa harus bersama dengan ulil amri. Enggak boleh kita menyelisihi. Enggak boleh kita berpuasa berhari raya bersama organisasi. Tapi harus dengan ulil amri. Itu kewajiban kita. Itu. Bagaimana nanti kalau ulil amri misalkan menetapkannya salah, itu tanggungannya dengan Allah. Kita enggak perlu pusing. Ini yang sangat penting. Kemudian yang keempat, tidak membeberkan, tidak membongkar aib, tidak menjelekkan pemimpin di khalayak umum. Jadi tidak menjelek-jelekkan pemimpin, mengumbar, mengambil aibnya disebarluaskan di khalayak ramai. Tidak boleh, itu tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh kita menghujat, menghakimi, apalagi di forum-forum besar yang bisa dilihat, bisa disaksikan jutaan orang. Itu enggak boleh, enggak boleh. Ini. Contohnya Unayyah tadi mengatakan, "Hai Ibnul Khattab." Bayangkan, kepada seorang Amirul Mukminin, dia enggak punya etika. Kemudian berikutnya lagi, ini saya singkat sekali. Yang kelima, memberikan pembelaan dan loyalitas dengan cara menolong kepada sang pemimpin apabila ia minta pertolongan. Jadi kalau seorang pemimpin minta pertolongan, kalau kita bisa, ya kita wajib untuk mengikutinya. Contohnya apa? Misalkan dengan keputusannya karena COVID kemarin, ya kan? Kita dianjurkan memakai masker dan seterusnya, menjaga jarak dan seterusnya, aturan-aturan itu kita ikuti. Kita ikuti seperti itu. Kemudian yang keenam, rakyat hendaklah mengetahui agungnya hak dan kedudukan sang pemimpin, sehingga kewajibannya memuliakan dan menghormati. Walaupun minta maaf, misalkan pemimpin itu bukan hasil dari yang kita inginkan, misalkan, karena di kita kan sistemnya adalah pemilihan ya. Nah, jago kita kalah, terus gak mau menerima pemimpin yang jadi, itu gak boleh. Kalau sudah disahkan, kewajiban kita adalah menghormatinya. Itu. Yang ketujuh, memberikan peringatan dari musuh negara dalam maksud untuk membuat kejelekan dan seterusnya. Kalau negara ini akan disusupi oleh hal-hal yang negatif dan kita tahu ada jalur ke sana, sampaikan dengan baik. Jangan menyampaikannya teriak-teriak di media sosial. Itu tidak benar. Para salafus saleh kita dulu tidak seperti itu. Yang kedelapan adalah memberitahu atau melaporkan kepada sang pemimpin atas yang diperbuat oleh
aparat kalau ada aparatnya yang berbuat dosa, melanggar undang-undang. Kita sampaikan, tapi tentu dengan cara yang benar. Ini dalil-dalilnya sejatinya lengkap sekali. Kemudian yang ke-9, menyatukan rasa cinta seluruh rakyat kepada pemimpin. Ini agak perlu perjuangan, ya. Makanya ahli sunnah tidak pernah membicarakan pemimpin di forum, apalagi menjelek-jelekan, enggak pernah, ya. Karena kita harus punya etika, adab sebagai rakyat kepada pemimpin itu. Jangan seperti kasus Unayyah bin Hisam ini tadi. Ini contoh, ini bagus sekali hadis ini untuk refleksi kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ke-10, yang terakhir, yang ke-10 ini kewajiban kita, hak pemimpin adalah bersabar atas tindakan apabila melampaui batas kezaliman mereka. Namun kita nggak boleh memberontak, ya. Tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin. Itu. Inilah 10 kewajiban kita kepada pemimpin atau hak pemimpin atas rakyatnya. Kalau sudah 10 ini tadi kita bisa bisa melakukannya. Sekarang poin kedua adalah, ini poin kedua antara rakyat dengan pemimpin. Kalau tadi kan kewajiban rakyat kepada pemimpin. Sekarang kewajiban pemimpin kepada rakyat. Contohnya tadi diwakili Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab tadi begitu dijelek-jelekan, begitu dituduh tidak adil, marah, kemudian akan memukul, begitu disampaikan ayat, maka ia tidak jadi. Baik, apa saja hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh Amirul Mukminin atau pemimpin? Sama-sama 10. Ya. Hak rakyat 10, hak pemimpin juga 10. Apa saja itu? Pertama, kewajiban pemimpin menjaga dan mempertahankan wilayah negeri tersebut. Jadi kewajibannya adalah melindungi wilayah. Kalau di Indonesia ya NKRI itu. Kemudian menjaga kemurnian agama dari hal-hal yang merusak. Ini sebetulnya kewajiban dari Amirul Mukminin. Lihat ini tadi. Umar ketika marah, kemudian dibacakan ayat, ya kan? Dibacakan ayat, Umar gimana? Berhenti. Seharusnya tugas ulama kalau Umar melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, maka Umar harus mendapatkan nasihat dari ulama. Itu agar tidak tersesat jauh. Kalau di Indonesia sejatinya ada 2 penasihat yang sangat bagus sekali, tapi wallahu alam, penasihat pertama kalau di struktural pemerintahan ada anggota yang namanya MPR. Satu-satunya seluruh negeri dunia yang paling bagus sistemnya itu di Indonesia. Karena ada yang namanya adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di seluruh dunia nggak ada, hanya di Indonesia. Jadi di Indonesia itu para ulama dahulu itu luar biasa hebatnya. Ini sekali lagi, tidak ada seluruh dunia yang namanya MPR, yang fungsinya memberi masukan kepada presiden. Bahkan dulu kedudukannya, tugasnya bisa memberhentikan presiden kalau ia melakukan melanggar undang-undang. Itu bagus sekali. Sekarang wallahu alam seperti apa?
Baik, yang ketiga, menegakkan dan menjamin terlaksananya syariat atau syiar agama Islam. Alhamdulillah kita puasa, sholat, dan seterusnya, zakat, haji terlaksana. Terlepas kekurangan itu kan beda ya, tidak ada yang sempurna memang. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, memberikan keputusan hukum terkait sengketa atau perselisihan di antara masyarakat. Jadi kewajibannya apa? Kewajibannya ya mengadili seadil-adilnya. Yang kelima, menegakkan kewajiban jihad fi sabilillah. Jadi jihad itu yang mengomandoi siapa? Amirul Mukminin. Tidak boleh kita jihad dengan diri sendiri, tidak. Maknanya jihad di sini adalah kalau ada musuh yang akan menghancurkan negara. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, menegakkan hukum had atau syar'i. Tapi di Indonesia karena tidak menganut sistem syariat Islam, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum positif negara tersebut. Kalau di Indonesia kan ada hukum positif. Ketujuh, menyalurkan harta zakat, infak, sedekah. Di kita kan ada lembaga-lembaga yang namanya ZIS ya. Kedelapan, memperhatikan urusan wakaf. Ini juga sangat jelas. Kesembilan, jika mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah, pemimpin harus memberikan perhatian. Salah satu faktor kenapa Unayyah bin Hisam ini tadi marah karena sudah tidak mendapat harta ghanimah. Yang ke-10, bersikap adil dalam memimpin, tidak boleh pilih kasih. Inilah 10 kewajiban pemimpin kepada rakyatnya. Jadi hak rakyat dan hak pemimpin masing-masing 10. Kalau 10-10-nya ini bisa kita dapatkan, Masya Allah kita akan mendapatkan hal yang sangat bagus sekali. Jadi poin kita pada hari ini, ana mengambil dengan 3 poin. Poin pertama, peran ulama. Ulama adalah ahlul Al-Quran tadi. Kemudian peran pemimpin dan rakyat masing-masing. Dengan 3 ini tadi, Masya Allah, kalau bisa terlaksana, negeri itu insya Allah akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Thayyib, ini materi kita pada hari ini berkaitan dengan ini semuanya. Semoga bermanfaat dan silahkan sebelum kita akhiri kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita hari ini cukup menarik, sesuai kondisi kita saat ini juga. Bisa dikasih contoh, apakah waktu zaman Nabi ada keadaan seperti kita sekarang? Mungkin ada khalifah yang diturunkan atau ada pemimpin yang tidak dipercaya sama rakyatnya sebagai pelajaran kondisi kita saat ini. Contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Adakah contoh di zaman Nabi pemimpin yang diturunkan? Kalau zaman Nabi nggak ada, karena Nabi memimpin hanya beberapa tahun saja. Lebih tepatnya 10 tahun, itu pun Rasul memimpin dengan keadilan yang luar biasa. Tapi setelah wafatnya Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dari 4 itu 3, ya 3
itu terjadi meninggalnya dalam keadaan dibunuh. Yakni Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi jelas banyak sekali contohnya. Tapi kalau di zaman Nabi enggak, karena Rasul enggak diturunkan. Tapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil 3 khalifah dari 4 khalifah yang Allah berikan hidayah: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. 3 yang terjadi pembunuhan. Abu Bakar yang tidak. Abu Bakar meninggal karena usia. Tapi Umar dibunuh. Siapa yang membunuh Umar? Abu Lu'lu'. Kemudian Utsman dibunuh ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Ali yang membunuh siapa? Ibnu Muljam, orang Syiah Rafidhah. Masya Allah. Ini. Kemudian nanti dua cucu Nabi, Hasan dan Husain. Itu. Ya, jadi ada contohnya. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada akan kami tutup dengan sebuah hal yang sangat menarik. Ini yang belum ada. Kewajiban kita kepada pemimpin apa? Mendoakan pemimpin kita. Ini yang jarang sekali mendoakan. Padahal kalau kita berdoa dengan khusyuk, akhirnya doa kita diijabahi. Allah akhirnya membuka pintu hidayah pemimpin, kebaikan pemimpin untuk siapa nanti? Untuk rakyat seluruhnya. Maka saya akan sampaikan 2 ulama besar yang selalu berdoa kepada Allah untuk pemimpinnya. Siapa itu? Yang pertama adalah Al-Imam Al-Barbahari. Beliau berkata, ini disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah halaman 328. Beliau mengatakan, jika engkau melihat seorang mendoakan kejelekan bagi penguasa, maka ia adalah pengikut hawa nafsu. Dan bila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasa, maka ketahuilah bahwa ia adalah pengikut sunnah. Jelas sekali. Jadi kalau kita melihat ada orang yang menjelek-jelekkan penguasa atau mendoakan buruk kepada penguasa, berarti ia pengikut hawa nafsu. Tetapi ketika kita mendengar, kita melihat, kita menyaksikan ada orang yang mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, ia adalah sunnah, pengikut ahlus sunnah. Itu. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya As-Sunnah Al-Khalla halaman 82 sampai 83. Beliau mengatakan, saya selalu mendoakan penguasa siang dan malam agar diberi kelurusan dan taufik. Karena saya menganggap itu suatu kewajiban. Inilah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau selalu mendoakan pemimpinnya. Dan kita sangat paham di zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu penguasanya sangat zalim luar biasa. Itu. Tapi oleh Imam Ahmad tetap didoakan agar lurus dan agar diberi taufik oleh Allah. Saking zalimnya ketika itu murid-murid Imam Ahmad datang ke penjara meminta fatwa kepada Imam Ahmad.
izinkan kami berjihad. Bahasanya memberontak. Apa jawab Imam Ahmad? Jangan, bayangkan itu. Inilah pemimpin, seorang ulama yang memberikan kesejukan kepada rakyat atau kepada umatnya. Iya, maka kalau ada ulama-ulama yang berteriak-teriak, menghujat, mencaci, memaki para pemimpin, kita tadi sudah tahu pengikut siapa tadi? Hawa nafsu. Tapi ketika ada yang mendoakan kebaikan pemimpin, maka dia adalah ahlus sunnah. Maka ayo kita di waktu-waktu mustajabahnya doa, di samping kita mendoakan diri kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin, juga jangan lupa ya, hadiahkan doa kita kepada pemimpin kita agar Allah memberikan hidayah dan taufik. Biar lurus dalam memimpin, karena kelurusan dan kebaikan itu nanti untuk seluruh rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.